Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik. Gimana nih malam minggunya? Lagi bosan banget gak sih di rumah? Atau lagi pada nugas? Karena besok udah hari Minggu dan bentar lagi hari Senin nih. Tapi jangan lupa juga buat balik lagi ke sini buat terus tonton dan dengerin Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi. Bersama aku Eki. Dan aku Dea. Di episode kali ini kita bakal kedatangan siapa sih, Dea? Oke Kak Eki, nah jadi di episode kali ini kita bakalan kedatangan narasumber yang keren banget nih. Beliau merupakan seorang mahasiswa IPB yang aktif di organisasi dan juga aktif nih di dunia bisnis. Wah keren banget ya Kak Eki, karena selain aktif di organisasi, gue juga bisa nih mendirikan bisnis, yaitu bisnis vendor kampus. Nah mungkin sekarang Sobat Ngulik udah gak sabar nih pengen dengerin sharing bareng narasumber kita kali ini, yaitu Bang Darkit. Oke, langsung aja kita sapa nih narasumber keren kita kali ini, yaitu Bang Darkit. Halo Bang Darkit. Halo teman-teman. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Oke Bang Darkit, mungkin untuk membuka obrolan kita kali ini, Bang Darkit boleh nih sedikit cerita tentang educational background, tentang karir Bang Darkit saat ini sebagai pebisnis, dan mungkin aktivitas yang saat ini Bang Darkit sedang laksanakan. Oke. Jadi kenalin teman-teman Sobat Ngulik ya dipanggilnya ya? Iya Bang. Ngulik, kenalin teman-teman aku dari Aulia Kital gitu. Biasanya teman-teman di kampus tuh manggilnya Darkit. Gitu. Jadi aku jurusan manajemen angkatan 54 gitu. Terus saat ini aku udah tingkat 4 gitu, tingkat akhir semester 8 gitu, dimana kesibukannya saat ini tuh itu pasti ngerjain skripsi gitu. Dan insya Allah juga di tanggal 7 Juni itu mau seminar hasil, itu terus aku menargetkan di akhir Juni itu sidang gitu, supaya cepat-cepat selesai skripsinya. Karena aku ikut program fast track dari manajemen gitu, jadi S1 sekaligus juga langsung belajar S2 gitu. Makanya ditargetkan untuk selesai cepat S1-nya. Terus di tingkat akhir ini juga aku memutuskan untuk coba vakum organisasi. Vakum organisasi, tapi aku lebih pengen coba mempersiapkan fase kampus. Itu makanya di tingkat akhir ini aku bareng-bareng sama 3 orang temanku di manajemen juga itu ngebuat bisnis konveksi. Itu yang tujuannya tuh adalah untuk mengakomodir kebutuhan organisasi mahasiswa. Itu namanya vendor kampus itu. Nah, kalau misalkan terkait track record di kampus, tadi udah disebutin juga banyak organisasi yang dan kepanitiaan diikutin gitu. Salah satunya ikut BEM dari tingkat 1 sampai tingkat 3 gitu, ikut BEM terus. Terus kepanitiaan juga sempat ikut MBKMB juga di MBKMB 55 sama 56. Mungkin itu aja. Oke nih Bang, di antara kesibukannya kan ada bisnis juga nih ya Bang. Gimana sih tanggapan Bang Darkit tentang mahasiswa yang berbisnis di saat kuliah? Oke, mahasiswa yang berbisnis di saat kuliah, menurut aku pribadi, aku coba narik secara general dulu. Kalau misalkan bisnis itu menurut aku adalah suatu aktivitas yang susah gitu, profesi yang susah banget gitu untuk coba dilakuin, gitu. Karena di bisnis itu kalau aku bisa bilang tuh high risk gitu, high risk banget di bisnis itu, gitu. Di mana, segala peluangnya, terus tantangannya segala macam tuh besar gitu. Nah makanya mahasiswa yang mau, istilahnya berbisnis gitu di kala kuliah gitu, ketika mereka jadi mahasiswa, itu menurut aku keren banget, gitu. Keren banget karena, manage waktu antara kuliah, kegiatan di kampus, dan juga bisnis itu kalau misalnya berjalan semua dengan baik itu keren banget, gitu. Jadi, menurut aku mahasiswa yang berbisnis itu adalah langkah yang baik tuh, kalau misalkan emang mereka mau memutuskan untuk jadi pengusaha gitu. Karena, mungkin ketika mereka terjun dunia bisnis di masa yang mahasiswa gitu, masa kuliah, itu mungkin belum berhasil, misalnya bisa dibilang mungkin belum berhasil ketika mereka ngerjain bisnis, tapi setidaknya mereka udah mulai lebih dulu, dapat pengalaman segala macam, sehingga mereka bisa lebih batang di kemudian hari, gitu, dibandingkan, mulai bisnis ketika udah berumur-umur yang udah cukup tua gitu, dan udah punya tanggungan banyak gitu. Jadi menurut aku, bisnis kalau misalnya mau jadi pengusaha nggak apa-apa bisnis, habisin jatah gagal di masa muda lebih cepat gitu, supaya di kemudian hari itu lebih istilahnya udah lebih bisa mateng gitu.
Menurut aku keren banget mahasiswa yang bisa bisnis itu. Oke, Bang Darkit. Tadi kan Bang Darkit udah menyampaikan ya bahwa ketika kita berbisnis saat kita masih menjadi mahasiswa itu resikonya cukup tinggi ya, Bang. Dan tadi sudah menyinggung sedikit nih bahwa berbisnis saat kita masih menjadi mahasiswa banyak sekali tantangannya. Nah, menurut Bang Darkit, apa saja sih Bang tantangan dalam membangun bisnis saat kita masih kuliah? Oke. Jadi tantangan dalam bisnis itu ketika kita lagi kuliah yang pertama, itu kita ada tanggungan dari orang tua yang pasti di kuliah kan. Itu kita, dikuliahkan sama orang tua kita pasti untuk dapat nilai yang bagus gitu. Itu juga semacam challenge tuh tantangan gimana kita bisa dapetin nilai yang bagus, tapi kita juga, istilahnya menggeluti dunia bisnis gitu, bisnisnya tetap jalan. Itu yang kedua, pasti tantangannya itu di, waktu dan modal kita gitu. Misalkan waktu tadi dihabiskan sama kuliah banyak gitu, terus kegiatan-kegiatan juga tetap masih dijalanin, organisasi kepanitiaan gitu. Terus di waktu bisnis, otomatis waktunya itu bakal kesita banget, gitu, kesita banget, waktu main, waktu tidur mungkin segala macamnya, gitu. Terus yang ketiga mungkin tantangannya adalah modal gitu, di mana kita, masih mahasiswa, modalnya tuh masih minim banget pasti gitu. Modalnya itu masih minim banget gitu. Jadi otomatis kita bisa ngejalin bisnis yang mungkin modalnya itu masih minim, gitu. Belum coba kita, scale up ke bisnis yang besar gitu, karena pasti juga butuh modal yang besar juga, gitu. Terus juga, di bisnis juga nggak semudah itu gitu, nggak semudah idealis kita kadang-kadang gitu. Misalkan oke, gue coba pengen bisnis nih, bisnis, misalkan fashion gitu. Itu udah banyak banget gitu pemain-pemainnya, udah banyak banget pemain-pemainnya. Jadi dalam bisnis tuh ada red ocean sama blue ocean. Red ocean di mana, istilahnya udah banyak banget pemainnya, banyak banget orang-orang yang menggeluti bisnis yang sama mungkin sama kita gitu, dan blue ocean adalah bisnis yang mungkin masih baru gitu, ide-ide baru yang untuk memecahkan masalah. Nah, biasanya kalau misalnya kita masih mahasiswa tuh mainnya masih yang di red ocean tuh, gitu. Nah, di red ocean tuh berarti tantangannya semakin banyak gitu. Kompetitor-kompetitor kita gitu, orang-orang yang lebih jago, lebih dulu segala macam. Nah, gimana caranya kita masih bisa survive dengan tantangan-tantangan yang besar tadi tuh, pemain-pemain yang udah lama mungkin bermain bisnisnya gitu di lini kayak kita. Mungkin gitu tantangannya. Oke, kalau di salah satu tantangannya tadi ada waktu kan ya Bang, karena mahasiswa juga banyak gitu tanggungannya. Nih, gimana cara mengatur waktu ala Bang Darkit dalam memprioritaskan kuliahnya, bisnisnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya nih Bang? Oke. Jadi sebenarnya aku dalam bisnis itu punya prinsip, aku nggak bisa nge-handle sendirian gitu. Apalagi kalau misalkan kita masih jadi mahasiswa, gitu. Makanya tim itu menurut aku penting banget gitu, kita nyari partner yang pas dan berbagi porsi, kerjaannya itu menurut aku penting, gitu. Karena kita nggak bisa tuh yang namanya ngerjain itu semua gitu, bakal banyak banget kesita waktu. Itu makanya aku lebih prioritasin nih ketika emang, mau mulai bisnis, ada amanah-amanah yang coba aku kurangin, gitu. Ketika aku mau nerjun bisnis, aku ada amanah yang aku kurangin, yaitu di organisasi sama kepanitiaan tadi, gitu. Kalau misalkan mau bisnisnya mau serius harus ada yang dikorbankan, gitu. Jadi aku mengorbankan, organisasi sama kepanitiaan sehingga aku nggak ikut lagi di tingkat akhir dan habis itu ketika memang udah dikorbankan salah satunya, itu mesti kita atur prioritas. Dalam artian ketika kita dibentrokkan sama sesuatu hal, misalnya tugas kuliah, ada ujian atau segala macamnya gitu. Nah, itulah yang harus diprioritaskan gitu. Karena kita dikuliahkan sama orang tua kita untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Makanya atur prioritas, atur juga istilahnya atur main, atur jam tidur gitu. Atur, istilahnya porsi-porsi kita bersosialisasi sama teman-teman gitu, nongkrong segala macam itu coba diatur gitu. Istilahnya, kalau misalnya mau bangun bisnis yang serius, coba mulai tertata dengan baik aja gitu dari segi waktu, prioritas, manajemen, dan yang lain-lainnya gitu. Oke, Bang Darkit. Berarti kita sebagai mahasiswa nih, kalau mau berbisnis, kita tuh harus pandai ya Bang, memanajemen waktu, mengatur prioritas, dan memilih kegiatan mana aja nih yang mau didahulukan, dan mengorbankan kegiatan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu kan Bang Darkit ini bisnisnya di bidang konveksi ya Bang. Nah, Oke. apa sih Bang keunggulan bisnis di bidang konveksi dibanding bisnis yang lainnya gitu? Oke. Kalau misalkan kita ibaratkan bis konveksi dengan bis lainnya gitu ya, misal makanan, fashion, segala macamnya, aku bisa bilang bis konveksi itu adalah bisnis yang mungkin bisa modal, nol gitu, atau minim banget gitu modal yang kita keluarkan gitu. Kenapa?
karena kita bisa bermain di kemitraan gitu. Kita merekrut atau kita kerjasama sama mitra-mitra kita, penjahit-penjahit segala macamnya, terus kita dapat orderan. Nah, itu kan sistemnya adalah DP gitu. DP, mereka mesen terus DP dulu sehingga kita mungkin bisa ngeluarin modal sama sekali gitu, minim modal banget gitu dibandingkan bis fashion. Kita mungkin harus stok dulu barangnya segala macam atau bis makanan, itu kita mesti ngebuat dulu tempatnya segala macam dan itu mungkin cukup banyak gitu modal yang dikeluarkan. Jadi bisnis konveksi aku bisa bilang, cocok banget gitu kalau misalnya untuk mahasiswa yang mau berbisnis, yang nggak butuh modal banyak gitu. Asalkan mereka pinter aja cara mainnya gitu. Makanya nggak heran ketika memang banyak teman-teman kita mungkin yang mulai bisnis konveksi gitu, kayaknya cukup banyak gitu di kampus-kampus dari mahasiswa yang mulai bisnis konveksi dulu, karena mungkin mereka udah tahu cara mainnya, lihat peluang itu segala macamnya gitu. Oke nih Bang, kira-kira kenapa sih, Bang Derkit milih untuk berbisnis konveksi gitu dari apa, dari keunggulan yang dipunyai sama Bang Derkit tadi? Oke, jadi kenapa milih bisnis konveksi, karena, yang pertama tadi, minim modalnya gitu, kita nggak perlu banyak modal gitu untuk coba ngejalanin bisnis, kita cukup tahu cara mainnya, cara strateginya gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misal kalian tahu demand-nya itu sebenarnya udah ada gitu, demand-nya itu udah terbentuk. Demand itu dalam artian orang yang bakal mesen gitu, orang yang bakal mesen, customer itu udah ada demand-nya. Dan di setiap kampus tuh ada, gitu, di setiap kampus ada dan itu selalu, berulang gitu, setiap tahunnya selalu ada, gitu. Cycle-cycle-nya, waktu-waktunya segala macam tuh ada, permintaan-permintaannya. Nah, gimana caranya kita, bisa menghadirkan suatu jasa gitu untuk mengakomodir semua demand tadi, gitu. Misalkan kayak organisasi nih, pasti kan buat jaket, PDH, atau apapun gitu tentang identitas organisasinya. Dan itu pasti setiap kampus ada dan setiap tahun pun ada gitu, jadi demand-nya udah terbentuk. Beda ketika memang kita bermain di, bisnis makanan. Bisnis makanan kan juga udah banyak banget pilihannya, gitu. Orang-orang juga bebas tuh mau makan apa aja segala macam gitu. Jadi demand-nya tuh masih mungkin aku bilang tuh masih sangat abstrak gitu demand-nya. Tapi kalau misal konveksi demand-nya udah terbentuk, gimana caranya kita bisa menghadirkan servis yang bagus aja gitu kepada customer supaya mereka tetap repeat order terus gitu setiap tahunnya. Gitu sih, karena ngelihat demand dan peluangnya sih. Oke, Bang Darkir, karena mungkin bisnis konveksi ini demand-nya udah banyak ya, Bang. Dan kegiatan di kampus itu banyak banget yang membutuhkan baju lapang untuk bisnis konveksi ini, untuk membuat baju lapang. Nah, tapi kan di balik itu semua, seperti yang kita tahu, bisnis konveksi ini udah banyak Bang pemainnya. Seperti yang Bang Darkir bilang tadi, termasuk bisnis Blue Ocean ya Bang. Iya, Nah, gitu. bagaimana sih Bang bisnis konveksi Bang Darkit ini memenangkan pasar tersebut di antara banyaknya bisnis konveksi yang ada di sekitar kampus IPB? Oke. Jadi sebenarnya gimana caranya supaya kita stand out gitu bisnis kita dibandingkan kompetitor yang lain, gitu. Pertama kita harus make sure dulu nih, kepada customer kita, kira-kira mereka tuh nyari konveksi itu yang seperti apa gitu. Nah kita mesti validasi dulu ke customer gitu, validasi ke PJ-PJ apparel, bismith segala macamnya biasanya. Mereka tuh memilih, konveksi itu ngelihat apa-apanya aja sih, istilahnya adalah riset dulu, riset market-nya, kebutuhannya segala macam. Oke, kita dapat nih, riset market-nya gitu, kita dapat kebutuhan dari customer-nya. Nah, habis itu coba kita buat akomodir gitu, kebutuhannya mereka jadi penawaran kita, gitu. Penawaran kita coba kita buat sesuai sama, request-nya mereka atau kebutuhannya mereka. Nah, habis itu barulah kita, istilahnya dalam bisnis itu ada 2 yang bisa stand out gitu, di produk sama marketing. Nah, produknya adalah gimana caranya kita menghadirkan servis yang terbaik, kalau misalkan konveksi kan servis gitu, servis yang terbaik pada customer. Nah, kalau misalkan produk juga berarti berhubungan sama mitra-mitra, gimana caranya kita ngekontrol kualitasnya tetap bagus, gitu. Nah, kalau misal produknya itu udah bagus, kita yakin gitu, udah bagus, servis kita yang tawarin udah tepat sasaran kepada market segala macamnya, habis itu di marketing, gimana caranya value-value atau penawaran kita itu sampai kepada customer gitu. Jadi marketing tuh bukan cuman kita memberikan awareness kepada, customer, tapi gimana caranya mendeliver value dari produk-produk yang kita miliki itu ke customer semua dan mereka paham gitu value-value dari bisnis kita, penawaran-penawarannya segala macam.
Nah, kalau misalkan 2 itu udah bagus gitu, nah insya Allah kita bakal bisa stand out ke, eee, kompetitor-kompetitor kita yang lain. Dan juga jangan lupa, kalau aku cenderungnya sih di vendor kampus ini nggak menargetkan pasar IPB, gitu. Karena aku udah tahu sendiri riset kompetitornya udah banyak banget gitu pemain-pemainnya. Makanya aku menargetkan di, luar IPB gitu. Jadi di Universitas Lampung, Samarinda, terus ITS segala macemnya, itu alhamdulillah udah coba kita jangkau ke sana, gitu. Karena, kita udah istilahnya tahu cara mainnya seperti apa gitu, supaya bisa reach out ke kampus-kampus Indonesia. Mungkin seperti itu. Ngomong-ngomong, karena 2021 masih pandemi kan ya, Bang. Nih Ya, gimana caranya Bang Darkit dan tim di vendor kampus agar bisa terus survive dalam menjalani bisnis konveksi yang dijalani ini? oke. Jujur di pandemi itu menurut aku cukup challenging juga gitu, dalam artian, kita jadi nggak bisa ketemu customer secara offline gitu. Online, semuanya serba online, tapi harus kita pastikan, di partner kita, di tim kita dulu gitu. Jujur jujur aku kendala banget ketika memang, berkomunikasi dengan tim itu secara online gitu, lewat Zoom itu segala macam susah banget. Itu untuk kita bahas strategi segala macam itu susah. Makanya waktu itu sempat ada program inkubasi dari, AM Inkubator yang kolaborasi sama departemen manajemen. Alhamdulillah timnya aku ikut dan alhamdulillah juga juara satu tuh di sana. Dan di situ, enak banget kita dikasih co-working space segala macamnya gitu. Nah, dapat investor juga dari sana. Setelah program itu selesai, kita ngajuin tempat gitu di Sentul. Itu dan alhamdulillah dapat kantor di sana sehingga kita bisa coba, rancang strategi segala macam, brainstorm secara offline. Secara offline, bener ya, secara offline. Nah, terus kalau misalkan, ke customer secara online gitu, gimana caranya supaya tetap bisa ada demand gitu, ada pesanan atau projekan yang masuk, itu dari marketingnya. Gimana caranya, vendor kampus ini walaupun online, itu bisa reach out ke banyak kampus gitu, secara online, gitu. Makanya, kita gunain relasi-relasi kita supaya, bisa masuk lewat sana dan kalau misalnya ada kesepakatan segala macamnya bisa lewat, room, Zoom, segala macamnya, gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh di Biskonveksi, walaupun, mungkin kepanitiaan itu banyak yang online gitu ya, dan nggak membutuhkan apparel, tapi aku bisa pastikan mereka tuh tetap mau buat jaket identitasnya mereka, gitu. Jadi tetap ada demand yang terbentuk, tapi mungkin nggak sebanyak pas offline. Gitu, demand-nya tetap ada, cuman mungkin nggak sebanyak pas offline tadi, gitu. Jadi sehingga kita masih tetap bisa bertahan, gitu. Mungkin beda sama bisnis-bisnis yang udah hampir tutup banyak tuh. Kalau nggak salah tuh, Giant katanya mau tutup di semua gerai. Itu mungkin itu dia terdampak banget tuh sama Covid gitu, karena mungkin daya beli dari customer-nya, konsumennya itu menurun banget, gitu. Tapi kalau misalnya di konveksi, alhamdulillah demand-nya tetap ada, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan reach ke demand yang tadi aja sih itu challenge-nya. Oke, menarik banget nih ya cerita pengalaman dari Bang Darkit dan juga ilmu yang udah di-sharing oleh Bang Darkit. Mulai dari bagaimana sih cara membangun bisnis ketika masih mahasiswa, bagaimana cara memanajemen waktu, mengelola tim saat berbisnis ketika masih menjadi mahasiswa, dan bagaimana bisa bertahan menjalani bisnis meskipun dalam kondisi seperti saat ini ya Bang, kondisi pandemi. Nah, mungkin sekarang Bang Darkit bisa nih memberikan closing statement untuk sobat ngulik ataupun seluruh mahasiswa nih, terutama yang tertarik di dunia bisnis. Silahkan Bang Darkit. Oke, jadi, ini istilahnya masukan aja buat teman-teman yang mau berbisnis. Ketika kita mau memutuskan untuk berbisnis, make sure kalian tuh udah punya ilmunya, gitu. Jadi otomatis nih kalau misalnya mau berbisnis, usahain tuh banyak baca buku dulu tuh, banyak baca buku terkait bisnis segala macamnya, gitu. Sehingga kita terjun di dunia bisnis tuh nggak nol banget gitu. Karena aku percaya kalau misalkan bisnis itu learning by doing itu cukup riskan banget, high risk banget gitu. Lebih baik kita udah dapat ilmunya, terus baru kita eksekusi gitu. Nah, sebelum dapat ilmunya itu kan banyak gitu caranya gitu, kita belajar dari buku bisa, dari orang-orang yang udah pengalaman terjun di sana bisa, pokoknya banyak media-media ketika emang kita mau, istilahnya memutuskan untuk belajar dan terjun di dunia bisnis gitu. Karena menurut aku learning by doing dalam bisnis itu sangat riskan banget. Mungkin ada yang bisa, ada yang berhasil gitu. Cuman bagiku, ketika emang kita untuk mau serius bisnis gitu, coba jadi lebih ahli dulu gitu, jadi punya ilmu dulu di bisnisnya itu baru kita terjun.
gitu. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, mungkin ya nggak bertahan lama gitu, kita bisa survive-nya, bisa jalannya. Mungkin 1 tahun itu udah alhamdulillah gitu, bersyukur. Tapi kalau misalnya kita udah cukup banyak ilmunya, kita udah tahu cara eksekusinya segala macam, insya Allah itu bisa sustainable gitu. Jadi make sure kita belajar banyak dulu gitu, selagi kita masih punya banyak waktu gitu, barulah kita eksekusi bisnisnya. Seperti itu. Oke Sobat Ngulik, jadi itu dia tadi closing statement dari Bang David. Semoga sharing session kita kali ini bisa memberikan insight dan ilmu baru nih buat Sobat Ngulik yang lagi nonton podcast ini. Dan terima kasih juga nih buat Bang David yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk mengisi Ngopi Podcast episode kali ini. Semoga kedepannya kita masih bisa ketemu lagi ya Bang buat sharing-sharing terkait pengalaman dan ilmu Bang David yang daging banget. Oke Sobat Ngulik, jangan lupa buat terus tonton Ngopi Podcast di channel YouTube Himpunan Profesi Center of Management, like, komen, dan subscribe, dan dengerin juga ya di Spotify Future Spark. Nantikan terus episode berikutnya. Wah, nggak kerasa nih Sobat Ngulik, kita udah mau selesai pada episode kali ini. Aku Dea dan rekan aku Eki pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!